Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 401-405. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dalam perjalanan pulang, Kinmu pertama-tama kembali ke desa lansia cacat dan menemukan bahwa itu adalah dunia naga betina. Mereka berkokok dengan berisik dan tampak jahat seolah-olah mereka akan berperang dengan jutaan anggota klan bulu surgawi. Kinmu membantai naga betina yang paling ganas. Setelah dipanggang, naga betina itu akhirnya tahu tempatnya dan tidak berani bersikap kurang ajar. Tidak ada orang lain di desa itu, yang berarti apoteker belum kembali. Kinmu meninggalkan sebuah catatan untuk memberitahu semua orang yang kembali agar pergi ke rumah nenek Si untuk merayakan tahun baru sebelum melanjutkan perjalanannya. Di Secret Water Spas yang megah, tentara melihat jutaan orang mendekati mereka. Hanya ada puluhan ribu tentara yang menjaga kota, jadi kapan mereka pernah melihat tontonan seperti itu sebelumnya? Untungnya, Lin Yuxiu datang dan menjelaskan maksud mereka. Baru kemudian jenderal yang menjaga kota membuka gerbang kota dan membiarkan mereka masuk. Jumlah makanan yang dibutuhkan untuk begitu banyak orang menjadi masalah. Anggota klan bulu surgawi adalah vegetarian, jadi mereka tidak makan daging atau ikan. Dalam perjalanan, mereka hanya makan beberapa buah, madu, dan rimpang bunga, dan hidup dengan sedikit makanan. Meski begitu, makanan yang dikonsumsi jutaan orang masih menjadi masalah besar. Kinmu bertanya kepada Yu Zhaoqing tentang buah-buahan yang dimakan klan bulu surgawi dari pohon-pohon pil di dunia bulu surgawi. Buah-buahan itu adalah pil roh, tetapi kaya akan air, tampak berkilau dan transparan seperti kristal. Pada saat yang sama, buah-buahan itu memiliki manfaat pil roh, yang memungkinkan mereka tidak perlu makan atau minum setelah memakannya. Makan buah-buahan biasa juga bisa memuaskan rasa lapar mereka. Hanya saja rasanya kurang enak. Pohon pil, tidak ada tanaman yang bisa menghasilkan pil roh di reruntuhan besar atau kekaisaran perdamaian abadi. Kinmu bertanya tentang khasiat buah yang dihasilkan pohon pil, dan Yu Zhaoqing menjelaskannya kepadanya secara terperinci. Kinmu kemudian mencoba memurnikan pil roh tersebut beberapa kali, tetapi dia akan menggelengkan kepalanya setiap kali Kinmu melakukannya. Akhirnya, Kinmu memurnikan tungku pil berwarna langit yang dipenuhi air hujan. Dia telah menghabiskan banyak tenaga untuk itu. Setelah Yu Zhaoqing mencicipinya, dia memuji, rasanya sudah ada 50 hingga 60%. Kinmu menghela napas lega dan menyampaikan resep itu kepada Yu Zhaoqing sehingga dia bisa menemukan apoteker klan bulu surgawi untuk memurnikan pil itu sendiri. Dengan begitu, mereka tidak perlu memetik buah-buahan liar dari mana-mana untuk dimakan. Orang-orang klan bulu surgawi ini hanya cocok tinggal di selatan yang hangat, tempat itu adalah satu-satunya yang cocok. Kinmu merasa pusing saat memikirkan di mana harus menempatkan begitu banyak orang. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyerahkan masalah ini kepada Kaisar Yan Feng dan membiarkan kepalanya sakit. Sebuah kapal terbang di Secret Water Spas terbang ke udara dan membawa tugu peringatan Kinmu ke ibu kota dengan kecepatan secepat kilat. Sementara itu, Kinmu memanggil penguasa pemelihara naga yang memperlihatkan wujud aslinya untuk membawa jutaan orang di tubuhnya yang besar. Sungguh pemandangan yang spektakuler untuk dilihat. Yan Jingjing mendecakkan lidahnya karena heran. Dia belum pernah melihat makhluk sebesar itu seperti Dragon Rearing Sovereign di Sunwell, jadi dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ketika mereka tiba di selatan prefektur Relax, Kinmu meminta klan bulu surgawi untuk berjaga di hutan di dekatnya. Dia membawa gadis-gadis itu ke rumah nenek Si dan Yu Zhaoqing juga mengikutinya ke sini sambil menunggu dekrit Kaisar Yan Feng. Semua orang yang datang ke rumah nenek Si tidak dapat menahan rasa takjub. Tempat itu seperti tanah suci di alam fana, seperti surga. Ki dan energi spiritualnya begitu padat sehingga hampir membentuk tetesan air. Tempat itu juga sangat ramai karena banyak pelayan istana bergegas ke sana kemari untuk membersihkan ini dan itu. Lin Yuxiu tercengang dan memanggil dua dari mereka. Jianqi, Qinqi, bukankah kalian berdua seharusnya melayani Ibu Suri? Mengapa kalian ada di sini? Para dayang istana itu tak lain adalah dua gadis yang pernah mengawal Kinmu untuk mencegahnya dibunuh oleh Raja Racun Kecil Fu Yuanxing. Mereka langsung menyambutnya dan Kinmu. Masing-masing dari mereka memiliki lesung pipit di satu sisi wajah mereka,
satu di kiri dan satu di kanan, saling melengkapi dengan baik. Jian Qi tersenyum dan berkata, Ibu Suri ada di sini, jadi wajar saja kalau kami juga ada di sini. Ling Yuxiu tercengang. Ibu Suri juga ada di sini. Kenapa dia ada di sini? Jian Qi dan Qin Qi saling memandang dan menunjukkan ekspresi khawatir. Qin Qi ragu sejenak sebelum berkata, dia mengejar Playboy Yu ke tempat ini. Putri, diamlah atau Ibu Suri akan memenggal kepala kita jika dia mengetahui hal ini. Jian Qi berbisik dekat di samping telinga Ling Yuxiu, ada banyak wanita yang mengejar Playboy Yu, jadi ketika dia memperlihatkan wajah aslinya, mereka semua terkejut melihat bahwa wajah aslinya telah terukir. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang pergi. Wanita-wanita ini semuanya sangat ganas dan terkenal di dunia persilatan. Beberapa dari mereka bahkan adalah pemimpin sekte. Pada akhirnya, permaisuri janda tidak tahan lagi dan bertarung dengan sengit dengan mereka semua, tetapi dia tetap tidak bisa menekan mereka, jadi mereka semua akhirnya tinggal di sini. Ling Yuxiu tampak gelisah saat mengalihkan pandangannya ke Qinmu. Apakah Playboy Yu bagian dari desa? Dia adalah kakek apoteker, yang juga dikenal sebagai Raja Racun Wajah Giok. Qinmu sangat gembira mendengar berita itu. Kalau begitu, kakek apoteker pasti juga ada di sini. Dia terpojok oleh semua wanita dan tidak bisa lari. Yan Jingjing melihat ke sekeliling dan, selain para dayang istana yang datang dan pergi, dia melihat beberapa makhluk aneh di sekelilingnya. Salah satunya adalah manusia duyung yang ganas dengan kepala manusia dan tubuh ikan sementara yang lainnya adalah manusia duyung yang mengerikan dengan kepala ikan dan tubuh manusia. Mereka semua bergegas ke sana kemari di istana, mempersiapkan tahun baru. Ada juga iblis pohon, iblis bunga, serta iblis aneh yang memenuhi pegunungan dan hutan belantara. Iblis pohon memiliki kepala yang penuh dengan cabang-cabang pohon yang hanya memiliki sedikit daun. Temperamen mereka keras, dan mereka sering berkelahi dengan iblis rusa. Bajingan, kau membawa begitu banyak gadis saat tahun baru. Tepat saat mereka melihat sekeliling, aroma harum menyerbu hidung mereka, dan semua orang melihat ke arah sumber suara. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang saat melihat seorang wanita cantik berjalan mendekat. Dia tidak tampak seperti orang dari alam fana, tetapi seperti dia yang berasal dari legenda. Dia memiliki kecantikan yang luar biasa, tanpa cacat. Semua gadis tercengang, merasa rendah diri. Namun, mereka tidak dapat menahan rasa kagum dan ingin mendekatinya. Bibi, Si Yun Xiang melangkah maju dan berkata dengan penuh semangat, Bibi juga ada di sini. Nenek Si terkekeh dan berkata, Las Si Xiang, menjauhlah dari muerku. Kita ini keluarga, bagaimana mungkin Bibi memihaknya? Si Yun Xiang membalas dengan marah dan wajah muram. Nenek Si melemparkannya ke samping dan berjalan ke arah gadis-gadis lainnya. Dia mengamati mereka dan tersenyum. Aku telah membesarkan Muer dan aku jauh lebih dekat dengannya daripada kamu. Las Si Xiang, aku tidak pernah menggendongmu. Muer, dia adalah seorang wanita jalang dan penuh dengan pikiran-pikiran nakal, jadi kamu harus berhati-hati dengannya. Hulinger melompat dan berteriak, aku tahu dia adalah seorang wanita jalang. Nenek, aku telah menjaga tuan muda dengan baik dan tidak memberikan kesempatan kepada semua wanita jalang itu untuk mendekatinya. Nenek Si datang ke sisi Qinmu dan mengangkat tangannya, hendak membelai kepalanya, tetapi kemudian tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi dengan marah, kamu sudah tumbuh lebih tinggi. Mengapa kamu tidak membungkuk? Qinmu segera membungkuk dan Nenek Si membelai kepalanya sambil mendesah. Tinggi badanmu hampir menyamai tinggi badan jagal. Bagaimana kamu bisa tumbuh begitu cepat, bahkan tahu cara menggoda dan membawa gadis-gadis kembali menemuiku, matanya memerah, hampir berlinang air mata. Hanya 1 atau 2 tahun jauh dari rumah dan kamu sudah mulai berkeluarga. Nenek, aku tidak akan memulai keluargaku, kakek buta yang memaksaku. Kau telah bertemu Yuxiu, dan ini adalah penjaga matahari para penggembala matahari, orang yang mengendarai kapal matahari untuk mengusir guru kekaisaran. Namanya Yan Jingjing. Ini adalah kepala klan bulu surgawi dari dunia bulu surgawi, Yu Zhaoqing. Aku bilang aku akan datang untuk tahun baru, dan mereka semua memutuskan untuk ikut. Air mata Nenek Si berubah menjadi tawa, dan dia berkata, baguslah gadis-gadis ini ada di sini untuk bertemu mertua mereka. Cepat, masuk dan duduklah. Wajah gadis-gadis itu semuanya merah. Namun, Yu Zhaoqing adalah kepala sebuah klan dan kultivasinya sangat kuat. Dia adalah eksistensi teratas di dunia bulu surgawi, jadi dia berkata, kakak senior, jangan salah paham, aku bukan salah satu selir yang mulia. Nenek Si merasa semakin sayang saat melihat penampilannya yang murni dan menarik yang membuatnya tersenyum. Memanggilku nenek sudah cukup, tidak perlu memanggil kakak senior, itu terlalu sopan.
Yu Zhaoqing ragu sejenak, karena dia belum sepenuhnya memahami bagaimana orang-orang menyapa satu sama lain di dunia ini, dia hanya bisa memanggilnya nenek. Ya, nenek Si memberikan jawaban manis, penuh kegembiraan. Si Yunxiang maju dan berkata, nenek. Nenek Si langsung memasang wajah serius. Panggil aku bibi. Si Yunxiang merasa sangat dirugikan dan hanya bisa menundukkan kepalanya untuk memanggil bibinya. Nenek Si kemudian membawa mereka ke istananya dan mengusir Qin Mu sambil berkata, pergilah ke aula terdekat untuk menemukan si cacat. Orang tua itu menderita kerugian dan sekarang menangis dengan sedih. Aula yang mana? Qin Mu segera bertanya. Tata letaknya di sini sama dengan di desa, jadi dia ada di rumahnya. Qin Mu segera keluar untuk mencari, dan nenek Si menoleh ke arah gadis-gadis itu, semakin lama semakin bahagia. Dia berkata kepada Yan Jingjing, penjaga matahari agak kurus, kamu perlu makan lebih banyak. Tubuh Yuxiu cukup kuat, sangat kencang. Aku pernah bertemu ayahmu sebelumnya, tetapi aku tidak berbicara dengannya. Kapan kamu akan mengundang mertua ke sini? Qin Mu menemukan aula si cacat dan melihat bahwa si buta, si bisu, si tuli, dan si jagal semuanya ada di sana. Ada juga 2 kepala desa. Dia kemudian menyadari bahwa tidak tepat untuk mengatakan itu. Di salah satu kursi malas ada kepala desa yang tidak memiliki anggota badan, sementara yang lain menggendong si cacat yang tidak memiliki kaki. Qin Mu segera berlari ke depan dan berteriak, kakek cacat, ini. Wajah si cacat dipenuhi air mata saat dia mengeluh, Muer, kau kembali. Kakekmu si cacat telah jatuh. Qin Mu menenangkan diri dan melihat sekeliling, diam-diam bertanya kepada yang lain tentang apa yang terjadi. Orang yang mencungkil mataku muncul kembali dan mengambil kaki dewa si cacat. Si bisu sudah pergi ke biara petir besar untuk memberitahu matua agar berhati-hati. Orang itu kemungkinan besar akan menemukannya karena tinju dewanya. Hati Qin Mu bergetar, dia menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya dengan sungguh-sungguh, kepala desa, siapa orang itu? Sebelum kepala desa sempat menjawab, apoteker yang bertubuh tinggi dan tegap itu masuk dan berkata, ketika aku sedang melarikan diri, aku bertemu dengan Daois Lingjing dan dia berkata ada sosok seperti dewa yang mengejar nyawanya, ingin mengambil darah dewanya, jadi dia memohon padaku untuk mengubah darah dewanya demi melindungi nyawanya. Aku bertanya kepada Daois Lingjing tentang orang itu, dan dia berkata bahwa dia adalah sosok yang setara dengan kepala desa saat itu, dan dia menyebut dirinya dewa. Kepala desa menghela napas gemetar dan berkata, namanya hanya satu kata, An. Nama belakangnya sangat aneh, Sing. Dia orang yang sangat egois. Namun menurut logika, usianya seharusnya sama denganku, jadi masa hidupnya seharusnya berakhir dalam 2 tahun. Namun, Daois Lingjing mengatakan dia terlihat sangat muda, seperti anak muda. Kekhawatiran muncul di wajah apoteker dan dia berkata, dengan pemahamanmu tentang dia, apakah dia akan menemukan matua? Matua sekarang adalah Rulai, keempat elemen adalah kesombongan, jadi dia tidak akan datang untuk tahun baru dan akan berada dalam bahaya jika tinggal sendirian di Gunung Meru. Qin Mu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, orang yang bernama Sing An ini, apakah dia benar-benar sekuat itu? Mampu berjuang masuk ke biara petir besar. Saya tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Namun, saya tahu bahwa seseorang dapat menghabiskan seluruh energinya untuk mengolah satu bagian tubuhnya ke alam dewa. Dengan begitu, mereka dapat menjadi tandingan para dewa palsu. Jika seseorang mengolah semua bagian tubuhnya ke alam dewa, mereka tidak akan jauh dari menjadi dewa sejati. Jadi dia pasti akan pergi mencari matua, kata kepala desa. Selain nenek Si, semua orang di desa tetua cacat memiliki satu hal yang mereka kuasai, yang juga bisa dikatakan sebagai kelebihan mereka. Mereka semua telah mengolahnya hingga ke alam dewa. Karena jalan mereka menuju jembatan ilahi telah terputus dan mereka tidak dapat maju ke alam yang lebih tinggi, mereka menghabiskan seluruh upaya mereka dalam satu bidang penelitian. Hal ini telah membuat kemampuan mereka mampu menyamai para dewa dari surga tinggi, dan mereka tidak lemah seperti penguasa naga, dewa palsu semacam itu. Mencapai alam dewa di satu area saja sudah memungkinkan mereka untuk bertarung melawan praktisi kuat dari High Heavens, jadi apa jadinya jika seseorang dapat mencapai alam dewa di semua area? Bukankah mereka akan menjadi dewa yang nyata? Jelaslah bahwa praktisi kuat bernama Sing An menempuh jalan seperti itu, tetapi strategi yang diambilnya bukanlah meneliti sendiri berbagai hal. Sebaliknya, ia ingin mengambil apa yang sudah ada di tubuh orang lain. Bagaimanapun, energi seseorang terbatas, dan tanpa memperbaiki jembatan dewa, masa hidup mereka juga terbatas. Mereka hanya bisa hidup hingga 800 tahun. Jika Sing An fokus pada kultivasi dan penelitian dengan tekun, ia paling banyak bisa mencapai alam dewa di 2 area. Di sisi lain,
Dengan melepaskan mereka dari tubuh orang lain, ia bisa mengumpulkan tubuh di alam dewa, membuatnya seperti dewa sejati. Dia adalah praktisi kuat yang setara dengan kepala desa, jadi menurut logika, dia seharusnya setua kepala desa, tetapi dia masih muda. Itu berarti dia telah mengambil lebih dari sekadar kaki si cacat dan mata si buta. Pasti ada praktisi kuat lain yang telah menderita di tangannya yang mematikan. Tidak seorang pun dapat mengatakan dengan jelas tingkat mana kemampuannya telah tercapai. Mata Blind adalah mata dewa terkuat, dan kaki Cripple adalah kaki dewa terkuat. Hanya dua hal ini yang memungkinkannya untuk naik ke puncak di antara para praktisi kuat di dunia mereka. Namun dia pasti telah mengambil lebih banyak bagian tubuh alam dewa dari orang lain. Dengan praktisi sekuat itu yang mengincar lengan Oultma mungkin bukan lawannya meskipun dia adalah Rulai. Jagal berdiri dan berkata, aku akan pergi mencari ibu tua. Tukang daging, apakah pisaumu adalah benda terkuat milikmu? Kepala desa tiba-tiba bertanya. Bacar menghentikan langkahnya. Tidak, bagian terkuat dari diriku sebenarnya adalah hatiku. Suara gemuruh terdengar dari tubuhnya seperti getaran guntur surgawi. Kedengarannya seperti genderang raksasa yang ditabuh di medan perang, tetapi yang membuat gendang telinga semua orang berdenging hanyalah gemuruh detak jantungnya. Ia membangkitkan ki dan darahnya, dan suara detak jantungnya membuat semua orang merasakan bahwa pisau surgawi yang paling tebal dan berat telah keluar dari sarungnya. Pisau itu berlimpah, tajam, dan mampu menaklukkan setiap rintangan. Pisau milik Heaven Knife bukanlah pisau pembantai babi di tangannya, melainkan dirinya sendiri. Pisau surga membutuhkan sumber energi yang kuat untuk mengeksekusinya, dan sumber energi itu adalah jantungnya. Kinmu membuka mata langit cinabarnya dan menatap Jagal. Apa yang dilihatnya bukanlah seseorang, melainkan sebuah pisau. Di tengahnya ada jantung yang berdetak. Pembuluh darah membentang keluar seperti naga, terhubung ke seluruh bagian pisau seperti jaringan. Dengan setiap detak, jantung mengirimkan ki dan darah yang tak tertandingi ke seluruh bagian Heaven Knife. Jagal telah mengolah hatinya menjadi hati yang ilahi. Kepala desa berkata, dia membutuhkan hatimu, hati yang suci. Jagal menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak takut padanya. Dia juga tidak takut padamu. Bahkan jika kau melawannya, peluangmu untuk menang sangat tipis. Jika kau pergi mencari matua sendirian, kau pasti akan dicegat di tengah jalan. Bisu, apa bagian terkuatmu? Si bisu sedang duduk sambil menghisap pipa airnya. Ketika mendengar perkataan kepala desa, dia menyingkirkan kertas air dan menaruh kembali pipa itu di pinggangnya. Tungku di punggungnya tiba-tiba menyala tanpa api, tetapi semua orang segera menyadari bahwa yang menyalakannya bukanlah ki vital. Yang meluap dengan panas bukanlah tungkunya, tetapi tubuhnya. Ki vitalnya menjadi sangat panas, seolah-olah ada tungku yang menyala dengan hebat di rongga perutnya. Itu seperti matahari kecil yang berputar dengan cepat saat kekuatannya bertambah. Tampaknya matahari terus mengumpulkan tenaga untuk ledakan yang mengguncang dunia. Bisu, dantianmu telah disempurnakan menjadi tungku dewa, jadi Singan juga akan membutuhkannya. Kepala desa kemudian menatap Tuli dan menggelengkan kepalanya. Tuli, meskipun jalur melukismu telah mencapai titik ekstrim, Singan tidak akan membutuhkan apa yang ada di tubuhmu. Dia tidak dapat mengambil keterampilanmu. Si Tuli mengangkat kepalanya dan melirik apoteker. Si dukun seharusnya tidak ada di matanya juga. Kultivasinya terlalu rendah, dia hanya di alam makhluk celestia. Sang apoteker tersenyum dan berkata, setidaknya aku tidak akan mati kelaparan dimanapun aku melangkah di dunia persilatan, tidak seperti seorang pelukis tertentu. Si Tuli tidak peduli dengan kata-katanya, dia merasa bangga dengan dirinya sendiri. Hasil dari satu lukisan saya dapat membeli beberapa rumah mewah di ibu kota, sementara Anda dapat dengan cepat bangkrut jika Anda menyebabkan seseorang meninggal karena perawatan Anda. Singan butuh apoteker, kata kepala desa tiba-tiba. Semua orang sedikit tercengang, jadi dia melanjutkan, dia butuh keterampilan apoteker untuk membantunya mengubah tubuhnya. Apoteker bergidik, kalian tidak perlu khawatir. Tukang daging, bisu, apoteker, ikuti aku, kita akan menuju biara petir besar bersama-sama. Tuli, cacat, buta, kalian semua akan tinggal. Sasaran Singan adalah kita jadi dia tidak akan datang untuk kalian. Kami akan segera berangkat. Muer, kalian juga akan tinggal dan merayakan tahun baru di sini. Kita akan pergi ke biara petir besar untuk makan makanan vegetarian. Ayo pergi. Ekspresi Blind tampak tenang saat dia berkata, Long Tuoku ingin bertemu dengannya lagi. Tombak dewa telah dikalahkan di tangannya, dan balas dendam yang telah lama ditunggu-tunggu sudah di depan mata. Kepala desa menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan hanya tentangmu. Seorang ahli juga dibutuhkan di sini, karena si cacat tidak akan bisa.
Dulu dia punya satu kaki, dia masih bisa berlari, tetapi sekarang keduanya sudah tidak ada. Sebaiknya kamu tetap tinggal. Si buta mengerutkan kening, namun tidak mengatakan apapun. Apoteker mengambil keranjang ramuan dan menaruh kepala desa di dalamnya. Mereka pergi bersama Jagal dan Bisu. Banyak wanita datang, berencana untuk pergi bersama apoteker, tetapi dia memohon belas kasihan. Kakak-kakak yang baik, aku akan kembali dalam beberapa hari. Aku tidak akan lari, jangan khawatir. Setelah itu, wanita itu membiarkannya pergi. Ketika hanya si Cacat, si Buta, si Tuli, dan Kinmu yang tersisa di aula, si Cacat mulai menangis lagi. Muer sekarang adalah yang tercepat di desa kami, aku tidak bisa berlari bahkan jika aku ingin. Kinmu segera menghiburnya, dan emosi si Cacat berangsur-angsur stabil. Namun kemudian dia melihat bahwa tidak ada apapun di bawah pinggangnya lagi, dan kesedihan tak dapat dicegah mengalir keluar dari hatinya. Dia menangis lagi, dulu aku masih bisa melompat dengan satu kaki, aku masih bisa berlari sangat cepat, tetapi sekarang aku tidak bisa melompat bahkan jika aku mau. Kakek Cacat, aku bisa memasang 2 kaki rusa untukmu. Aku melihat ada cukup banyak setan rusa di pegunungan. Dengan kemampuanku, tidak akan sulit untuk mengubahnya. Kinmu menyarankan, kaki rusa itu bengkok, aku harus berlutut setelah berjalan beberapa langkah. Tidak mau, Kinmu hanya bisa meninggalkannya. Si Tuli merasa si Cacat terlalu berisik dan kembali ke aulanya sendiri. Si Cacat berlinang air mata saat dia bergumam tentang bagaimana si Tuli menghindarinya. Si Buta juga berencana untuk pergi, tetapi Kinmu menghentikannya. Kakek si Buta, aku bertemu dengan mata dewa nomor 1 dari era Kaisar Pendiri, mata Ziking. Mereka telah menanamkan beberapa rune di mataku, tetapi hanya ada jejaknya, tidak ada teknik, jadi aku tidak mengerti cara mengaktifkannya. Ketika kamu masuk, aku melihat matamu sangat aneh. Aku bisa merasakan energi aneh terbentuk di matamu, tetapi tidak stabil. Blind menyingkirkan pikirannya untuk menemukan Xing'an, penuh minat terhadap mata dewa nomor 1 era Kaisar Pendiri. Bisakah kamu menyalakan rune itu lagi? Aku ingin memeriksa polanya. Si lumpuh merengek, kakiku. Si Buta mengerutkan kening dan berkata, si Cacat terus merengek, jadi mari kita bahas ini di tempat lain sampai dia kehabisan kata-kata. Kinmu segera berpamitan dengan Kripel, dan mereka berdua datang ke danau di samping aula. Beberapa putri duyung dengan kepala ikan dan tubuh manusia berlarian sambil membawa buah-buahan yang dipetik dari pegunungan. Tuan tua, makanlah beberapa buah. Kinmu mengambil buah merah, tetapi buah itu berteriak, jangan makan aku. Kinmu segera meletakkan buah itu dan melihat lebih dari selusin buah berguling-guling di piring. Aduh, aku berdarah. Berhentilah melihat. Ketika darah dewa disebarkan di gunung, semua buah dan pohon menjadi aneh. Si Buta menggelengkan kepalanya dan berkata, semua buah telah menjadi iblis. Saat mereka berbicara, buah berwarna merah terang tumbuh dan menyentuh cairan merah yang keluar dari tubuhnya. Aku berdarah, aku sekarat. Setelah mengatakan itu, buah itu pingsan. Buah-buah lainnya segera berguling dan menangis terseduh-seduh. Kulit kepala Kinmu merinding, dan dia buru-buru menuangkan buah-buahan di piring. Mereka menjadi gembira dan bahkan buah yang tadinya pingsan juga terbangun. Setan-setan itu dengan cepat berguling menjauh, ke tubuh setan pohon yang sedang lewat. Mereka pergi untuk bergantung di kepala setan pohon dan baru kemudian menghela napas lega. Tiba-tiba, seekor rusa raksasa yang berada di samping pohon raksasa itu menggigit buah tersebut secara diam-diam. Para setan buah itu berseru dan menangis dengan sedih, mengutuk rusa raksasa itu. Pohon raksasa itu pun marah dan bertarung dengan rusa raksasa itu. Kinmu tercengang. Dia menatap kedua iblis yang sedang bertarung dengan tatapan kosong. Para putri duyung berlari mendekat dan memetik buah-buah dari pohon iblis itu lagi, lalu melemparkannya tepat ke wajah Kinmu dan Blind. Aku sudah terbiasa dengan pemandangan aneh. Blind menggelengkan kepalanya. Kau belum naik gunung, di sanalah hal-hal aneh itu berada. Rumput dan tanaman merambat di sana benar-benar bisa mengganggu sampai mati. Abaikan saja. Muer, aktifkan jejak di mata dewamu dan tunjukkan padaku. Kinmu melakukan apa yang diminta dan mengeksekusi lingkaran bintang matahari Pleiades yang diberikan Yan Jingjing kepadanya. Lingkaran bintang langsung menyala di matanya, dan matahari yang berada di tengah lingkaran bintang langsung meledak dengan sinar matahari yang menyilaukan. Para iblis yang membuat keributan ketakutan hingga berjongkok di tanah dan tidak berani bergerak. Blind tercengang dan berpikir sejenak. Ziking ini memang luar biasa. Seni ilahinya bahkan lebih kuat dari milikku. Namun, kamu hanya menggunakan cahaya mata ilahinya, jadi tidak ada kekuatan sama sekali, lakukan lagi.
Kinmu kembali mengeksekusi Pleiades Sun Star Hoops dan Blind tersenyum. Itu saja, ada skill pupil, namun, kekuatan rune tidak diaktifkan. Namun, itu sedikit menarik. Jika mataku masih ada, aku bisa melangkah maju. Sayang sekali, Muer, biarkan aku mencoba menggabungkan skill kebangkitan mata 9 surga dengan rune ini, meskipun mungkin butuh beberapa hari. Setelah aku selesai, aku akan mengajarkannya kepadamu. Kinmu mengangguk. Blind mengingat rune di mata dewanya sambil tersenyum. Pergilah dan habiskan waktu bersama istri-istrimu yang cantik, tidak perlu terus mengikuti orang tua sepertiku. Aku tidak akan pergi dan mencari Xing'an, jadi kamu bisa tenang. Kinmu masih khawatir dia akan pergi mencari Xing'an untuk membalas dendam, jadi ada kegelisahan di hatinya. Ling Yuxiu berteriak kepadanya dari jauh, orang yang menggembalakan sapi, kita akan naik gunung untuk mengumpulkan beberapa buah untuk dipersiapkan sebagai barang tahun baru. Apakah kamu ikut? Silakan. Blind tersenyum. Kinmu hanya bisa berlari dan berkata kepada Ling Yuxiu, buah-buah di gunung telah menjadi iblis, jadi mereka akan menggigit. Nenek berkata bahwa ada beberapa buah di gunung yang belum menjadi iblis dan bisa dimakan. Hanya saja Putri Duyung itu tidak mengenali perbedaannya, kata Hulinger. Ketika mereka tiba di gunung, mereka melihat banyak pohon buah-buahan, tetapi ketika para pemetik buah mendengar bahwa mereka telah datang untuk memetik buahnya, mereka segera mencabut akar-akarnya dan lari terbirit-birit, membuat semua orang menatap mereka dengan tatapan kosong. Kau menginjakku, teriak rumput kecil dengan marah. Di mana saudara-saudaraku? Semua orang segera melarikan diri untuk menyelamatkan diri saat dikejar oleh segerombolan manusia rumput yang terus mengejar mereka. Setelah keributan itu, mereka menemukan kebun buah yang disebutkan oleh Nenek Si, di mana buah-buahan itu belum berubah menjadi iblis. Kinmu menggigitnya, dan buah itu sangat manis dan harum. Yan Jingjing, Ling Yuxiu, dan Si Yunxiang membawa keranjang untuk memetik buah-buahan sementara Hulinger duduk di dahan pohon untuk makan. Tak lama kemudian, perutnya membuncit, dan ia berbaring dengan ekor terkulai. Buah yang harum sekali. Tiba-tiba, sebuah suara berbicara, dan Kinmu menoleh ke arah suara itu. Ia melihat seorang pemuda berpakaian putih berjalan keluar dari pegunungan sambil membawa peti besar. Kinmu mengambil beberapa buah dari keranjang dan tersenyum. Kakak dari mana? Kamu mau kemana? Pemuda itu mengucapkan terima kasih dan memuji buah itu tanpa henti setelah mencicipinya. Ada rasa darah dewa, jadi benar-benar lezat. Aku tidak punya tempat tinggal tetap, jadi aku biasanya berkeliling. Aku di sini untuk menemui tabib Dewa Qin untuk meminta bantuannya dalam menyembuhkan penyakitku. Kinmu berkedip dan bertanya, Tabib Qin, menyembuhkan penyakit. Penyakit apa yang diderita saudara? Pemuda itu mendesah dan berkata, penyakit terminal. Tatapan mata Kinmu berkedip. Bagaimana aku bisa memanggilmu kakak? Pemuda itu mengubur buah itu di dalam tanah dan dengan hati-hati menutupinya dengan tanah. Xing'an, Xing'an. Kinmu menatap pemuda itu dengan tatapan kosong, berpikir dengan hati-hati. Dia kemudian bertanya kepada Ling Yuxiu dan yang lainnya, apakah kalian pernah mendengar nama Xing'an? Gadis-gadis itu menggelengkan kepala dan menjawab, kami belum pernah mendengar nama itu. Namun, nama keluarga Xing cukup langka. Penggembala sapi, tanyakan siapakah tabib Dewa Qin yang sedang dicarinya. Kita mungkin tahu siapa dia, kata Si Yunxiang. Kinmu setuju dan berkata kepada Xing'an, adik perempuanku ingin aku bertanya, tabib ilahi Qin mana yang kau cari? Xing'an tersenyum dan berkata, orang ini terkenal. Dia adalah tabib muda paling terkenal di ibu kota, dan namanya adalah Kinmu. Dia adalah master sekte iblis surgawi, tetapi dia juga memiliki reputasi sebagai tabib dewa. Keahlian saya dalam pengobatan juga tidak biasa, tetapi setelah mengobati diri sendiri selama bertahun-tahun, saya terus merasa ada yang salah. Semakin saya mengobati diri sendiri, semakin saya merasa ada yang salah. Bagian-bagian tubuh mulai menolak satu sama lain, sehingga sulit untuk menyatukannya. Belum lama ini, saya bertemu dengan guru besar Istana Emas Roland yang merupakan teman lama saya, dan dia merekomendasikan seseorang. Dia berkata bahwa tabib ilahi Qin memiliki kemampuan luar biasa dalam seni penyembuhan, jadi saya harus mencarinya. Kinmu sangat marah. Pangongso, bajingan itu lagi. Dia terus memberiku masalah. Mengapa guru kekaisaran tidak membunuhnya ketika dia menghancurkan Istana Emas Roland dan membiarkannya melarikan diri terlebih dahulu? Jadi dia adalah master sekte iblis surgawi, kata Kinmu dengan nada penuh kesadaran. Aku pernah mendengar namanya, dia sangat luar biasa. Xing'an tersenyum. Kudengar master sekte iblis surgawi punya cara untuk membantu guru kekaisaran perdamaian abadi membangun kembali kapal terbang dan kapal perang,
sehingga ia bisa menyapu bersih padang rumput sekaligus, menaklukkan semua Han, dan menghancurkan istana emas Roland. Ia bahkan membantu Kaisar Yan Feng menempa meriam suci yang menembak jatuh Dewa Langit Tinggi yang sungguh luar biasa. Orang yang sangat berbahaya, tetapi aku tidak punya pilihan selain menemukannya, karena Raja Racun Wajah Giok bahkan lebih berbahaya darinya. Dia kemudian menambahkan setelah beberapa saat, lagi pula, kultivasi Master Kultus Iblis Surgawi ini hanya di alam 6 arah, jadi mudah dikendalikan. Namun, Raja Racun Wajah Giok kejam dan akan jauh lebih sulit dikendalikan. Itu benar, mereka memanggilmu Gembala Sapi, apakah itu namamu? Qin Mu langsung tersenyum dan berkata, tidak, aku adalah seorang penggembala sapi, jadi kakak-kakakku memanggilku dengan sebutan anak penggembala sapi. Begitulah yang kulihat. Xing An melihat sekeliling dan berkata, dalam pertempuran ketika dewa terbunuh di sini, kudengar bahwa Master Sekte Iblis Surgawi telah muncul, jadi aku datang ke sini untuk mencarinya. Aku telah memakan buahmu, jadi aku tidak bisa pergi tanpa memberikan imbalan apapun. Bangkitlah. Ia mengulurkan jarinya, dan inti buah yang sebelumnya ia kubur di tanah itu tumbuh dengan cepat, berubah menjadi pohon besar yang berbuah setelah beberapa saat. Pohon itu dipenuhi buah-buah itu. Teknik penciptaan. Si Yun Xiang mendesis pelan. Xing An menatapnya dan melambaikan tangannya. Buah-buah itu jatuh ke tanah dan menggelinding kemana-mana. Buah-buah itu jatuh ke tanah dan menumbuhkan akar. Setelah beberapa saat, seluruh gunung ditutupi oleh pohon buah. Bunga-bunga bermekaran dan layu, buah-buah hijau tumbuh dengan cepat dan segera matang di dahan-dahan. Coba saja, apakah rasanya mirip? Xing An tersenyum. Yan Jingjing hendak memetik satu buah untuk mencicipinya, tetapi Qin Mu menggelengkan kepalanya. Kakak Jing, jangan petik buah itu. Buah itu tidak enak dimakan. Yan Jingjing melepaskan buah itu dan melihatnya. Dia memeriksanya dengan saksama, tetapi yang dia lihat hanyalah buah itu berwarna merah terang, mirip dengan buah yang mereka petik. Tidak ada yang istimewa dari buah itu. Penggembala sapi itu luar biasa, Anda telah melihatnya. Xing An tersenyum dan berkata, teknik penciptaan dapat mengubah proses pertumbuhan tanaman dan juga mengubah rasa tanaman. Bahkan dapat membuat tanaman menjadi beracun dan mengubah strukturnya, mengubah spesies tanaman. Anda bahkan dapat membuat tanaman mampu mengendalikan tindakan orang lain. Ia mengangkat tangannya untuk memetik buah berwarna merah terang, dan buah itu merentangkan tubuhnya hingga menjadi seekor ular merah kecil yang melingkari pergelangan tangannya. Kepala ular yang pipi itu terangkat di atas telapak tangannya, sementara kepala yang bercabang itu terentang saat ular itu mendesis pada kelompok itu. Semua orang terlonjak kaget, dan suara desisan terdengar dari segala arah. Puluhan ribu buah tergantung di pohon buah yang ada di sekitar gunung. Pada saat itu, semuanya meregang dan berubah menjadi ular merah kecil yang tergantung di pohon dan menatap mereka. Teknik penciptaan Sekte Iblis Surgawi tidak buruk, kan? Xing An tersenyum dan berkata, aku mempelajarinya dari guru besar Istana Emas Roland. Sayang sekali bahkan guru besar sendiri tidak berhasil memahami esensinya, membuatku kecewa. Namun, Sekte Iblis Surgawi lebih mengecewakan, karena tidak ada seorang pun di sana yang benar-benar dapat memahami keajaiban teknik ini. Namun, gadis kecil itu tidak buruk, kau mengenali tekniknya, dan Master Sekte Qin juga luar biasa, mampu melihat bagaimana aku menggunakannya untuk mengubah bentuk objek. Kau mengenali kami, Si Yun Xiang berteriak. Xing An tersenyum dan berkata, aku tidak mengenali kalian, gadis-gadis. Namun, Grandmaster telah menggambar potret Master Sekte Qin untukku, seolah-olah dia takut aku akan salah. Qin Mu menatap gunung yang dipenuhi ular merah dan ekspresinya sedikit berubah. Dia tahu teknik penciptaan dalam kitab suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung itu luar biasa, dan dia telah menggunakan teknik bumi ion untuk mematangkan pohon dan menumbuhkan buah pir kuning. Namun, sejauh mana Xing An telah mengolah teknik penciptaan membuat mereka tidak memiliki harapan untuk mengejar ketinggalan. Apa yang dikembangkan oleh Patriark Muda adalah teknik penciptaan. Aku ingin tahu apakah dia bisa mencapai prestasi seperti itu. Sudut mata Qin Mu berkedut. Meskipun Patriark Muda itu sangat kuat, dia mungkin tidak memiliki kemampuan seperti ini. Xing An seperti dewa yang bisa melakukan segalanya. Menanam pohon, membuat pohon berbuah, lalu mengubahnya menjadi ular berbisa adalah tindakan dewa. Ular-ular merah itu mengayunkan kepala segitiga pipih mereka di atas pohon seolah-olah mereka menari mengikuti alunan musik. Namun, bagaimana mereka semua bisa bergerak serempak? Xing An baru saja mengatakan bahwa memakan buah-buahan dapat membuat seseorang kehilangan kendali atas tubuhnya, dan ternyata itu bukan sekadar omong kosong. Idenya sungguh mengerikan. Qin Mu menarik napas panjang dan dalam sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa kakak senior Xing An ingin mencariku?
Agar aku dapat membantumu. Singan menghela napas dan mengangkat tangannya untuk melihatnya berulang-ulang. Karena tubuh ini terkadang tidak mau mendengarkanku dan bahkan menolakku. Aku tahu ada banyak ahli di sisimu, dan aku mengenali beberapa orang tua itu, misalnya Dewa Pedang. Dia merupakan ancaman bagiku, jadi meskipun ancaman itu tidak kuat, kemampuannya masih belum lemah. Untungnya dia menuju biara petir besar. Sungguh lelucon, hati Kinmu hancur. Singan bahkan lebih sulit dihadapi daripada yang dia kira. Matua hanyalah pengalih perhatian, sementara tujuan utamanya adalah untuk memancing harimau keluar dari gunung. Dia hanya ingin kepala desa dan yang lainnya pergi ke biara petir besar. Dia tidak membutuhkan lengan Old Ma, karena sepertinya dia telah menerima lengan seperti dewa. Tujuannya hanya satu, yaitu Kinmu. Betapa lucunya bahwa seseorang tanpa sadar dapat melepaskan kulit matinya, mengganti tulang, rambut, daging, dan darahnya. Hanya dalam 7 tahun, semua organ dalam tubuh akan mengalami perubahan. Singan memiliki tatapan aneh, dan cahaya aneh muncul dari pupil matanya. 9 lapisan cincin muncul di matanya, yang merupakan 9 surga. Mata Dewa Si Buta. Ini berarti bahwa kamu yang 7 tahun lalu dan kamu yang sekarang adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Apakah cara berpikirmu berubah jika dibandingkan dengan 7 tahun lalu? Kamu pikir kamu masih kamu, tetapi kamu tidak tahu apakah kamu telah dipengaruhi secara diam-diam selama 7 tahun itu dan telah berubah menjadi kamu yang lain. Singan tersenyum. Kalau begitu, mengapa seseorang tidak bisa mengambil inisiatif dalam perubahan? Untuk menempelkan bagian tubuh orang lain ke tubuh kita sendiri. Apa bedanya mengambil inisiatif untuk mengubah bagian tubuh kita yang lebih lemah dengan bagian tubuh orang-orang yang kuat dan perubahan yang terjadi setiap 7 tahun? Itulah sebabnya saya mencoba untuk berubah menjadi dewa. Mata sucinya memperlihatkan tatapan penuh semangat yang dipenuhi dengan fanatisme. Saya mulai meneliti keterampilan mengubah tubuh, dan saya segera memperoleh beberapa prestasi. Guru saya hampir merupakan eksistensi kelas atas, jadi saya memenggal kepalanya saat dia lengah dan menggantinya dengan kepala saya sendiri. Itu berhasil, namun, guru saya terlalu lemah dan tidak dapat memuaskan saya. Jadi, saya mulai mencari ahli lainnya. Selama bertahun-tahun, dia meletakkan peti besar yang dia bawa di punggungnya ke bawah, dan peti itu terbuka. Kinmu, Yan Jingjing, Ling Yuxiu, dan yang lainnya tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi mereka tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke dalam. Wajah gadis-gadis itu langsung berubah pucat pasi, dan mereka pun muntah. Hulinger yang bersembunyi di pohon dan mengamati juga muntah-muntah. Peti itu dibuat dari tulang taoti dan di bagian luarnya dibungkus dengan lapisan kulit taoti, jadi ruang di dalamnya sangat besar, panjang dan lebarnya 300 yard. Ada rak-rak di dalamnya, dan semuanya berisi potongan-potongan tubuh. Dari lengannya saja, jumlahnya ada lebih dari selusin. Ada juga hati, mata, tulang, kaki, dan bahkan kepala. Selain itu, ada juga berbagai macam darah, kulit manusia, serta berbagai macam organ yang berserakan. Bahkan ada beberapa jenis rambut. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Singan menatap dadanya dengan ekspresi gelisah. Lihatlah, berapa banyak karya seni yang telah kukoleksi. Aku telah memperlakukan tubuhku sebagai karya seni yang dapat diatur ulang, menciptakan berbagai macam diriku. Aku bahkan telah mengubah otakku sebelumnya. Namun, kebingungan muncul di wajahnya. Saya masih melihat beberapa ketidakcocokan di antara bagian-bagian tubuh. Kadang-kadang mereka bahkan saling menolak, dan keahlian medis saya tidak dapat lagi menyelesaikannya. Dewa Pedang mengira bahwa target saya adalah tinju Dewa Rulai, tetapi dia tidak tahu bahwa saya sama sekali tidak membutuhkannya. Saya hanya membutuhkan Master Sekte Qin, itulah sebabnya saya membocorkan berita bahwa saya sedang mencari Rulai. Dia menutup peti itu dan mengembalikannya ke punggungnya. Dia kemudian berbalik dan melihat ke bawah gunung sambil tersenyum tipis. Tubuh manusia berubah setiap 7 tahun, dan cara berpikir serta perasaan seseorang juga berbeda. Jadi mengapa kau bersikeras mencari mata dewamu sendiri, Dewa Tombak? Kinmu menoleh ke sisi itu dan melihat si buta berdiri di sana dengan kerangka naga besar berwarna hitam berputar di sekelilingnya sambil menggeram dengan suara yang dalam. Itu penting bagiku, kata Blaine dengan santai. Seorang teman dari jauh telah datang, jadi meskipun jaraknya jauh, aku tetap harus membunuh. Singan, aku sudah lama mencarimu. Singan tersenyum saat berjalan menuruni gunung. Master Sekte Qin, tunggu sebentar, izinkan aku bertemu dengan seorang teman lama. Tatapan mata Kinmu berkedip dan dia melirik Ling Yuxiu dan yang lainnya, memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Dia mengeksekusi rahasia pengendalian naga untuk membangunkan naga banjir. Pada saat yang sama,
si tuli yang sedang memulihkan diri di aula menarik napas panjang. Ia membentangkan potongan-potongan kertas putih di sekelilingnya dan mengangkat kuasnya untuk mulai melukis. Di aula di dekatnya, Kripel menggunakan tangannya untuk mendorong kursi rodanya keluar. Di aula lain, Nenek Si berkata dengan wajah dingin dan muram, "Suami-suami, saatnya bagi kalian untuk bertindak." Para ahli meninggalkan aula dengan hikmat. Tiba-tiba, terdengar suara keras dan menggema. "Menteri Qin, aku di sini. Di mana putriku yang berharga? Menteri Qin, keluarlah sekarang. Penggal kepalamu." Ayah mertua datang untuk membunuh menantu laki-laki. Wajah Si Yunxiang memerah karena kegembiraan. "Ketua sekte, Kaisar ingin kepalamu dipenggal, jadi kau tidak punya pilihan selain membalas dendam, mengumpulkan kekuatan sekte iblis surgawi kita untuk menyingkirkan Kaisar dan mengambil alih posisinya sendiri. Putri Xiu menikah denganmu, jadi dia akan menjadi bagian dari kamar selir kekaisaranmu. Kalian berdua adalah kekasih, tetapi dia perlu membalas dendam atas kematian ayahnya, jadi hatinya akan berjuang. Jika itu tidak cukup, dia juga harus bertahan melawan selir kekaisaran lainnya. Akan ada juga saintes siang, yaitu aku, yang berencana membunuh Master Sekte untuk menjadi kaisar. Putri Xiu harus menghadapi rencana jahatku sambil melindungimu, Master Sekte, sambil memikirkan cara untuk membunuhmu sendiri. Sungguh sadomasokisme yang sesungguhnya." Ling Yuxiu memutar matanya ke arahnya. "Nona Siang, kau terlalu banyak berpikir. Ayahku datang ke sini untuk urusan ketua Yu Zhaoqing. Dia perlu secara pribadi menghadiri penyelesaian begitu banyak orang dari klan bulu surgawi. Selain itu, Ketua Yu adalah pemilik dunia bulu surgawi, jadi dia harus datang secara pribadi apapun yang terjadi. Dia tidak datang ke sini untuk membunuh orang yang menggembalakan sapi." Seruling Qinmu berbunyi, dan naga banjir melata di depan mereka. Pada saat itu, terdengarlah raungan naga saat Qi naga mengalir tanpa hambatan ke seluruh negeri. Kaisar Yanfeng turun dari langit. Alasan Kaisar Yanfeng datang tidak sepenuhnya seperti yang dikatakan Ling Yuxiu. Dia datang bukan hanya untuk klan bulu surgawi dan Yu Zhaoqing, tetapi juga untuk Ling Yuxiu. Si buta telah menculiknya dan membujuknya ke biara petir besar, menjebaknya untuk membahas agama Buddha dengan Rulai selama beberapa hari sebelum dia bisa bebas. Tidak lama setelah itu, Qinmu telah mengiriminya sebuah peringatan. Ketika dia menerimanya, dia bergegas menghampiri, meninggalkan pengawal hutan berbulu jauh di belakangnya. Semua itu hanya untuk mencari Qinmu guna mendapatkan jawaban. Di matanya, pemuda itu benar-benar berani, bahkan merenggut putrinya dengan paksa. Meskipun bukan dia yang merenggutnya dengan paksa, Ling Yuxiu telah pergi tanpa sepatah kata pun darinya, jadi itu tetap saja membawanya pergi tanpa izinnya. Jika itu belum cukup, orang tua buta itu bahkan memasukkan seekor ayam ke dalam tangannya dan berkata bahwa ia akan mentraktir mertuanya dengan pesta. Hal itu memberinya firasat buruk bahwa kubisnya telah dirusak oleh seekor babi, yang membuat hatinya terluka. Akan tetapi, saat Kaisar Yanfeng mendarat di istana, dia merasa ada sesuatu yang sedikit salah. Suasananya tampak salah. Orang tua buta yang telah menculik putrinya mungkin bertubuh pendek, tetapi auranya sangat menjulang tinggi. Tulang naga hitam menari-nari di sekelilingnya dengan niat membunuh yang dingin. Sementara itu, di depan aula besar, para ahli wanita berdiri dengan niat membunuh yang meluap, dan sudut mata Kaisar Yanfeng berkedut. Di antara para wanita itu, dia juga melihat ibunya, janda permaisuri. Setelah dia meninggalkan istana, aku perintahkan orang untuk menyelidikinya, tapi yang kudengar hanyalah dia menerima berita tentang Raja Racun Wajah Giok dan pergi mengejarnya. Wajah Kaisar Yanfeng berubah hitam, dan dia berpikir dalam hati, bagaimana mungkin aku membiarkan sesuatu yang akan mempermalukan keluarga kerajaan terjadi. Aku memerintahkan agar berita tentang Raja Racun Wajah Giok dibocorkan untuk memancing para kekasih Raja Racun Wajah Giok untuk mengejarnya bersama. Aku berencana untuk menggunakan tangan mereka untuk memaksa permaisuri janda kembali, jadi mengapa dia tampak berdamai dengan para perusuh tua itu? Apakah dia berencana untuk tinggal di sini bersama mereka? Ia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Para wanita dari keluarga Ling tidak memiliki rasa takut, tidak seperti putri-putri cantik dari keluarga sederhana lainnya. Mereka berani mengejar kebahagiaan mereka sendiri. Namun, rasa malu keluarga tidak dapat disebarkan ke luar negeri, wajah Kaisar harus dipertahankan. Kaisar Yanfeng kemudian memperhatikan Nenek Si, dan pikirannya menjadi kosong. Tenggorokannya menjadi kering, dan 3.000 wanita cantik di kamar selirnya tampak pucat di matanya. Ketika Qinmu menyelamatkannya dari tangan Master Dao tua dan Rulai tua, dia pernah menetap di sini. Dia ingat tempat itu, tetapi dia belum pernah melihat wujud asli pengasuhnya sebelumnya.
Nenek Si selalu menggunakan tongkat untuk membawakan makanan kepadanya dalam keranjang. Ketika Kaisar Yan Feng melihat wujud asli Nenek Si, dia tertegun dan perhatiannya teralih. Yang mulia, apakah Anda masih menginginkan kekaisaran Anda? Itu adalah Master Sekte Li, kata Qin Mu dengan keras. Kaisar Yan Feng menahan rasa herannya dan mengalihkan pandangannya, tidak berani melihat lagi. Nenek Si terkekeh, bajingan, merusak rencanaku. Kalau tidak, kekaisaran ini sudah menjadi milik sekte orang suci surgawi kita. Kaisar, apakah lukamu sudah sembuh? Apakah kultivasimu sudah kembali ke puncaknya? Jika tidak kembali, kau akan tamat. Tatapan Kaisar Yan Feng beralih ke sekeliling dan tertuju pada Yu Zhaoqing. Ia melihat bahwa Yu Zhaoqing tampak seperti berasal dari wilayah asing sehingga ia berpikir, apakah dia kepala bulu surgawi yang disebutkan Menteri Qin. Kultivasinya sangat kuat, jadi siapa yang harus ia waspadai? Tepat saat dia memikirkan hal itu, dia melihat si cacat yang sedang duduk di kursi roda, si tuli yang sedang mengayunkan kuasnya dengan cepat, dan tatapannya kemudian tanpa sengaja beralih ke pemuda yang sedang menuruni gunung. Hati Kaisar Yan Feng bergetar hebat saat melihat pemuda yang membawa peti itu. Pemuda itu tidak tampak tua, tetapi dia memancarkan aura yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari para dewa di langit tinggi. Aku seharusnya membawa Sun Sot Divine Cannon. Kaisar Yan Feng menggertakkan giginya. Harta karun ilahinya telah terluka parah, jadi kultivasinya belum pulih sepenuhnya. Namun, Qin Mu telah mengumpulkan semua ahli aljabar di dunia dan menyiapkan model aljabar ruang angkasa jembatan ilahi yang memungkinkannya menemukan banyak trik untuk memperbaiki harta karun ilahinya. Kultivasinya telah pulih hingga 90%, dan dia kembali menjadi salah satu ahli teratas di dunia. Namun, saat berhadapan dengan pemuda itu, dia merasa bahwa dia adalah seekor naga yang dipegangi dengan titik lemahnya dan akan dilucuti kulitnya. Orang itu sangat berbahaya, jauh lebih berbahaya daripada Master Dao Tua dan Rulai Tua bersama-sama. Kultivasi Kaisar tidak buruk, Xing An menoleh dan menyapanya. Pengembara alam liar Xing An memberi hormat kepada Yang Mulia. Kekuatan sihir Yang Mulia telah mencapai tingkat dewa, dan harta karun suci Anda telah hancur sebelum dapat dibentuk kembali, jadi harta karun itu lebih kuat daripada harta karun suci milik orang lain. Harta karun itu layak untuk saya koleksi. Matanya adalah mata blind, dan matanya tampak memiliki semacam sihir aneh yang dapat melihat semua hal tentang setiap orang. Sekali melihat Kaisar Yan Feng, dan dia tahu harta karun sucinya telah dihancurkan dan dibangun kembali, memberi mereka stabilitas yang tak tertandingi. Hal ini membuatnya senang melihat mangsa. Kaisar Yan Feng merasa seolah-olah dirinya telah ditandai oleh predator, dan jantungnya menegang. Xing An kemudian menatap blind, dan keheranan muncul di wajahnya. Dia memuji, pikiran Dao kawan sebenarnya sangat kuat. Karena matamu telah digali, kau memilih untuk berjalan di jalan lain dan mencapai puncak mata dewa jenis lain. Apakah itu pikiran? Menggunakan roh primordialmu sebagai ganti mata dewamu. Mata pikiran tak tertandingi di dunia ini, aku sangat menyukai roh primordialmu. Si buta mendengus dingin. Xing An lalu menatap Yu Zhaoqing dan matanya berbinar. Kulitmu tidak buruk, aku perlu menyiapkan rak lain di dadaku untuk menyimpan kulitmu. Tatapannya kemudian tertuju pada kripel yang berada di kursi roda. Ia kemudian mengalihkan pandangannya dari tubuh kripel, yang membuat kripel geram. Ia menggertakkan giginya dan berteriak, kakek tua, kembalikan kakiku. Xing An mengabaikannya. Tatapannya tertuju pada si tuli yang sedang melukis di aula di dekatnya. Ada gunung dan sungai yang tak terbatas, jurang yang tak terhitung banyaknya, dewa, makhluk abadi, hantu, dan monster di otakmu, dan hanya karena itulah kau menggambar dunia yang tak terbatas. Aku suka otakmu. Si tuli berhenti dan menatapnya. Tatapan Xing An beralih melewati tubuh para wanita itu, tidak mempedulikan mereka. Para wanita yang mengejar apoteker mungkin adalah praktisi kuat yang memiliki reputasi baik di dunia persilatan, beberapa bahkan berada di level Master Sekte, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mencapai tingkat yang akan menarik perhatian Xing An. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Nenek Si, dan keheranan kembali muncul di wajahnya. Dia tidak terpesona oleh kecantikan Nenek Si dan hanya bergumam, bagaimana mungkin seorang manusia bisa memiliki kecantikan seperti itu. Tubuh ini, aku juga menginginkannya. Kau terlambat, Li Tianxing mencibir. Xing An, tubuh ini milikku. Apakah itu Master Sekte Li? Xing An menyeringai dan berkata dengan santai, aku pernah melihatmu sebelumnya. Kau adalah bakat yang luar biasa dan penuh ambisi, jadi apa yang telah mengubahmu menjadi dirimu yang sekarang? Itu benar, kecantikan ilahi inilah yang membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Kau menanamkan roh primordialmu di jantung dao tubuh ini, ingin menguasainya, untuk menjadi pemiliknya. Namun,
karya seni ini telah menarik perhatianku, jadi kau hanya bisa minggir. Li Tianxing tersenyum genit, dengan cara yang bahkan membuat gadis-gadis terpikat, tetapi Xing An tetap tidak tergerak. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan gembira, saya hanya datang untuk menemui tabib ilahi Qin untuk mengobati luka saya, jadi saya tidak menyangka akan bertemu begitu banyak karya seni yang layak dikoleksi, saya benar-benar beruntung. Semuanya, dia menyapa semua orang, tidak dapat menahan kegembiraannya. Terima kasih, semuanya. Si cacat tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia mendorong kursi rodanya ke depan dan berteriak, aku mungkin kaki dewa, tetapi aku juga tangan dewa. Teknik pergantian matahari pencurian surgawi bukan hanya teknik kaki. Suara mendesing, kursi roda itu terbang dan tangan si cacat mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya, menyilaukan mata semua orang. Teknik pergantian matahari pencuri surga dipisahkan menjadi kaki ilahi pencuri surga dan tangan ilahi pencuri matahari. Alasan mengapa si cacat dapat dikenal sebagai pencuri dewa adalah karena keterampilan tangannya juga sangat mengerikan, mampu mengabaikan semua segel dan batasan, mencuri surga dan mengganti matahari. Ledakan, kursi rodanya hancur, dan kripel terlempar ke belakang. Ia jatuh ke lorong dan tergeletak di tanah, tidak bisa berdiri. Tangan ilahi, kamu masih sedikit kurang. Xing An tertawa terbahak-bahak dan berbalik. Raungan naga terdengar, dan telapak tangannya mencengkeram ujung tombak Blind. Itu adalah Divine Spear Long Tuo yang terbuat dari tulang naga hitam. Tombak itu maju seperti naga dan meraung. Langkah kaki Blind lincah, dan senjatanya seperti ilusi, menusuk ke arah Xing An seperti naga hitam yang tak terhitung jumlahnya. Pencapaian Blind dalam keterampilan tombak saja sudah di puncak. Dia telah mendekati Dragon Rearing Sovereign sebelum yang lain bisa melihat apapun, mengakhiri pertempuran dalam sekejap. Meskipun dia tidak memiliki mata dewa pikiran bahkan lebih kuat dari mata dewa, jadi dia bisa melihat kekurangan dalam semua gerakan. Long Tuo bergerak sesuai keinginannya, dan serangannya tak tertandingi. Namun, ia telah bertemu dengan makhluk yang bahkan lebih menakutkan. Mata Xing An adalah matanya, dan hanya sedikit lebih rendah dari mata dewa pikiran. Selain itu, kekuatan sihir Xing An seperti dewa, jadi setiap pukulan yang diterimanya menyebabkan Long Tuo gemetar tanpa henti. Tubuh kecil Blind juga terus-menerus gemetar saat ia bergerak mundur untuk melepaskan kekuatan itu, tangannya menjadi mati rasa. Alis Blind menyatu, dan roh primordial kura-kura hitam muncul di belakangnya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan bergerak bersama permaisuri janda dan semua wanita lain yang bergegas maju. Dalam sekejap, semua jenis cahaya meledak di istana saat seni ilahi yang luas dan kuat melonjak keluar. Ledakan. Teriakan kaget terdengar saat permaisuri janda dan banyak wanita memuntahkan darah sambil terhempas mundur. Xing An tersenyum dan berkata, kalian bahkan tidak membuatku ingin menjemput kalian, jadi kalian tidak perlu datang untuk mempermalukan diri kalian sendiri. Kau memukul ibuku, penggal kepalamu, Mang. Tubuh Kaisar Yan Feng bergetar, dan ki vital meledak. Harta karun ilahinya bergemuruh saat terbuka, dan raungan naga dan lolongan harimau keluar darinya. Dia mengulurkan tangannya, dan 9 naga api ilahi turun dari langit. Xing An menyeringai, dan bagian atas kepalanya tiba-tiba terbuka. Itu terbang seperti mangkuk sedekah emas besar. Api ilahi 9 naga ditangkap olehnya sebelum kembali ke kepalanya. Kaisar Yan Feng tercengang, namun sesaat kemudian, naga-naga surgawi yang melilitinya menyerang dari jarak dekat saat ia bekerja sama dengan Blind melawan Xing An. Pada saat yang sama, kuas besar milik Div seperti balok yang dikibaskannya dengan kuat. Lukisan yang baru saja diselesaikannya terbang keluar dari aula. Sambil memegang kuasnya, Div melompat seolah-olah sedang melayang. Tiba-tiba ia jatuh dan memasuki sebuah lukisan, kuasnya menusuk keluar dari dalam untuk mengolesi tubuh Xing An, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk jatuh ke dalam. Lukisan-lukisan didirikan di udara dan berkibar-kibar. Ada puluhan ribu dewa dan iblis di dalamnya yang mengepung dan menyerang Xing An. Dia bergerak melewati lukisan-lukisan itu dan membunuh semuanya, mengubahnya menjadi genangan tinta. Tiba-tiba si tuli melompat keluar, dan kuasnya yang besar mengotori semua lukisannya. Suara ledakan keras yang mengguncang dunia terdengar saat bagian dalam lukisan itu runtuh dan menyusut sebelum meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Si tuli menghela napas lega ketika sebuah telapak tangan melesat keluar dari pusat ledakan, menepuk ulu hatinya. Si buta buru-buru melemparkan Long Tuo yang berubah menjadi naga hitam. Kekuatan kedua pria itu meledak, dan si tuli terlempar mundur sambil memuntahkan darah. Dia bangkit berdiri dari tempatnya mendarat dan memuntahkan seteguk darah lagi. Anggota tubuhnya melemah, dan dia tergeletak di tanah sambil mendesis, kekuatan sihir dan tubuh jasmaninya terlalu kuat,
Aku tidak bisa melukainya, namun, dia sekarang terperangkap dalam lukisanku, begitu cepat, aku tidak bisa menjebaknya lebih lama lagi. Kaisar Yanfeng bergegas ke pusat ledakan, dan para naga menyerang Xing'an. Pada saat yang sama, tombak hitam Blind Long Tuo juga menusuk terus-menerus, bergerak secepat kilat, tetapi tidak melukai Kaisar Yanfeng. Setiap serangan diarahkan tepat ke Xing'an. Sekarang giliranku. Li Tianxing mendesis panjang lalu terbang. Pakaian Li Tianxing berkibar. Sebagai mantan pemimpin sekte Heavenly Devil Cult, kemampuannya jelas sangat hebat, meskipun ada sedikit perubahan dalam jenis kelaminnya. Saat dia bergerak, dia menunjukkan kecakapan bertarung yang sangat hebat. Sosok nenek si melayang-layang, tetapi setiap kali dia mendarat, setiap langkahnya terasa sangat berat. Dia telah menggabungkan berat dan ringan dengan sempurna. Li Tianxing mengulurkan tangannya, dan ruang itu tampak runtuh saat jatuh ke tangannya. Ruang di sekitarnya memperlakukan telapak tangan sebagai pusat lingkaran dan terbentuklah garis-garis urat yang rapat dan seperti benang. Setiap simpul dari garis-garis urat yang seperti benang itu melambangkan sebuah bintang. Puluhan bintang membentuk sebuah konstelasi, dan 360 bintang dari semua ukuran membentuk ruang dan jaringan langit yang meliputinya. Itu adalah kekuatan telapak bintang surgawi yang luar biasa. Jika seseorang mengamati bintang-bintang dan rasi bintang secara mendetail, orang akan melihat bahwa mereka membentuk berbagai macam gambar. Misalnya, struktur bagian dalam bintang ungu merupakan istana surgawi, karena melambangkan kerajaan. 7 istana di langit barat memiliki lebih dari 700 bintang dan 54 rasi bintang, yang menciptakan berbagai macam gambar di dalamnya, seperti serigala kayu kui, anjing logam lou, dan burung pegar wei. Kekuatan yang diwakili oleh setiap bintang juga berbeda satu sama lain. Li Tianxing adalah master sekte dari sekte iblis surgawi dan telah menerima ajaran penebang kayu, jadi dia juga telah memahami teknik persatuannya sendiri. Jika dia tidak menjadi menyimpang, bakat dan pengetahuannya akan menjadi yang terbaik di dunia. Great Overarching Heavenly Stars Palm Force adalah seni pamungkas yang dia pahami setelah menguasai Great Educational Heavenly Devil Scriptures, dan itu sangat kuat. Nenek si menyerang ke arah pusat ledakan dan bertarung bersama Kaisar Yanfeng. Seketika, denyut nadi yang dahsyat datang dari pusat ledakan yang membombardir sekeliling, menyebabkan sejumlah monster di istana memuntahkan darah akibat getaran tersebut. Mereka semua buru-buru bersembunyi di aula untuk menghindari dampaknya. Di tengah gunung, Qin Mu dan Ling Yuxiu memiliki naga banjir yang berdiri di depan mereka untuk menghalangi akibat dari seni dewa. Qin Mu menaruh tangannya di pedang Carefree, dan surga di matanya terbuka saat dia menatap lekat-lekat pertempuran di istana. Jari-jarinya terus-menerus mengetuk gagang pedang dan segala macam wuji, taiji, 4 simbol dan 8 diagram muncul di depan dan belakangnya saat dia dengan panik menghitung. Di tengah ledakan itu, dunia dalam lukisan yang runtuh perlahan memudar. Kaisar Yanfeng dan Li Tianxing mengepung tempat lukisan itu berada, menyerang sambil berlari kencang. Tombak hitam di tangan Blind, sementara itu, menjadi semakin panjang. Dengan sentakannya, kakinya juga bergerak terus-menerus saat dia menusuk lukisan itu. Dari dalamnya, lengan dan kaki menyerang keluar untuk beradu dengan ketiga ahli itu, dan mereka tidak dirugikan. Kekuatan sihir Kaisar Yanfeng sangat dahsyat. Meskipun kultivasinya belum pulih ke puncaknya, level kekuatan sihirnya sudah bisa membuatnya berdiri di atas seluruh dunia. Bahkan melampaui Li Tianxing dan Blind, dengan gerakannya yang berskala besar dan penuh kekuatan sementara pukulannya berat, ganas, dan sombong. Di sisi lain, Li Tianxing memiliki tingkatan yang lebih tinggi dalam seni ilahi. Teknik persatuannya mungkin bukan ajaran yang benar, tetapi dengan menyatukan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung, dia dapat menjalankan semua jenis teknik, keterampilan, dan seni ilahi dengan bebas. Selain itu, Qin Mu bahkan melihat sesuatu yang tidak dimilikinya. Itu adalah seni ketuhanan yang lebih mendalam yang terkandung dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Namun, hal itu membutuhkan kombinasi dari semua jenis seni ilahi dari kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Misalnya, kekuatan telapak bintang surgawi agung Li Tianxing menggabungkan lebih dari 300 seni ilahi dalam satu telapak tangan, dan karena itu memiliki kekuatan yang mengejutkan. Master Sekte Li tidak diragukan lagi merupakan seorang jenius di sekte kami, tetapi sangat disayangkan pikirannya telah menyimpang. Qin Mu berseru kagum tiada henti. Tentu saja tidak perlu membicarakan Blind. Pertarungan dengan Dragon Rearing Sovereign telah menunjukkan kekuatannya. Namun, penampilan Blind sekarang bahkan lebih kuat daripada saat ia bertarung dengan Dragon Rearing Sovereign. Tombak sucinya menjadi semakin panjang, tetapi kekuatannya juga menjadi semakin besar. Setiap serangan darinya membuat orang lain merasa bahwa itu benar-benar luar biasa. Namun,
hal yang paling menonjol darinya adalah kenyataan bahwa ia dapat menutupi kekurangan Li Tianxing dan Kaisar Yanfeng, menyelamatkan mereka dengan serangannya. Dia adalah cadangan bagi mereka berdua, yang memungkinkan mereka menjalankan gerakan sesuai keinginan mereka, tanpa perlu mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Meski begitu, mereka bertiga secara bertahap tidak mampu menahan Xing'an yang ada di dalam lukisan itu. Lukisan itu melayang ke sana kemari. Seni ilahi tinju dan kaki dari dalam tidak hanya dapat memblokir serangan mereka, mereka bahkan dapat membalas. Kekuatan seni ilahi Xing'an tak tertandingi, dan kekuatan sihirnya juga kuat. Tubuh jasmaninya bahkan lebih menggelikan, menyebabkan darah mengalir keluar dari mulut ketiga lawan. Bahkan lukisan itu sendiri terus terbelah karena getarannya. Dia hendak melarikan diri. Qin Mu sedikit mengernyit saat melihat situasi yang tidak menguntungkan. Dia lalu berteriak, "Ketua Yu." Yu Zhaoqing bergegas maju dengan langkah cepat, kakinya bergerak seolah-olah sedang terbang. Ia menyatukan kedua jarinya sambil menusuk ke arah lukisan itu. Wih, kecepatannya sangat cepat saat ia bergerak seperti lampu yang berkedip-kedip dan bayangan yang lewat. Cahaya berkelebat di ujung jarinya, dan itu seperti pedang tajam yang menusuk lukisan itu dengan kecepatan secepat kilat. Yu Zhaoqing berhasil melancarkan serangannya dan seketika merasakan sebuah tenaga yang amat dahsyat datang dari lukisan itu, membuat tubuh halusnya bergetar sebelum terjatuh ke belakang. Tiba-tiba, sayap di tubuh Yu Zhaoqing terbuka untuk mengangkatnya. Dia berhenti di langit, puluhan sayapnya mengepak dengan cepat. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di pakaian tubuhnya, dan cahaya beredar dengan cepat, melesat keluar dari sisiknya dan masuk ke dalam lukisan. Jejak darah dapat terlihat dari dalam, yang membangkitkan semangat Kaisar Yanfeng dan Li Tianxing, menyebabkan serangan mereka menjadi lebih terkonsentrasi. Qin Mu memasang ekspresi gugup saat berkata kepada gadis-gadis di belakangnya dengan suara rendah, "Ambil kesempatan ini untuk bersembunyi di aula." Ling Yuxiu buru-buru membawa Yan Jingjing dan yang lainnya menuruni gunung dan bersembunyi di salah satu aula. Qin Mu kemudian sedikit mengernyit. Perhitungan yang ada di depan dan belakangnya masih berlangsung dengan panik, tetapi dia segera merasa bahwa kebijaksanaannya tidak cukup. Dia tidak bisa lagi menghitung berapa peluang blind dan yang lainnya untuk meraih kemenangan. Kakinya bergerak saat ia menghitung sudut dan tingkat keberhasilan serangannya. Dengan pelaksanaan rahasia pengendalian naga, naga banjir melingkari tubuhnya dan meminjamkan kekuatan sihir mereka. Aura Qin Mu meningkat drastis, dan saat naga banjir meminjamkan kekuatan mereka kepadanya, tubuhnya tumbuh semakin tinggi. Kekuatan sihirnya tumbuh semakin kuat sementara sisik naga juga tumbuh dengan cepat dari tubuh luarnya, menutupi kulitnya. Kling, kling, kling. Lebih banyak lagi tanda-tanda pembentukan 9 langit muncul pada pupil matanya. Dia telah mengeksekusi teknik kebangkitan 9 mata surga secara ekstrim. Dia tidak hanya menggunakan pengetahuan aljabarnya yang unggul untuk menghitung, dia juga menggunakan mata dewanya untuk mengamati pertempuran dan melakukan perhitungan. Xing'an punya kekurangan. Bagian-bagian tubuhnya tidak beradaptasi dengan baik dan mulai menolak satu sama lain. Matanya tiba-tiba berbinar, dan kekuatan mentalnya meledak untuk menghubungi Yu Zhaoqing dengan pikirannya. Dia kemudian segera menggunakan gelombang otaknya untuk memberitahu Blind, Li Tianxing, dan Kaisar Yanfeng. Di tengah jalan gunung, Qin Mu berhenti dan membungkukkan lututnya untuk berjongkok. Naga banjir di tubuhnya mengamuk dengan kekuatan sihir, menyebabkan auranya tiba-tiba menjadi liar juga. Telapak tangan Qin Mu yang memegang gagang pedang Carefree bergerak, dan cahaya pedang memenuhi surga. Kekuatan di kakinya meledak, dan dia hampir menyamai kecepatan kripel saat dia berada di puncaknya. Ledakan. Kemanapun Qin Mu lewat, akan ada ratusan bahkan ribuan bayangan yang saling tumpang tindih, terus bergerak maju ke arah lukisan itu. Dia mencapainya saat cahaya pedang Carefree Sword sedang dalam kondisi paling membara. Kecepatannya mencapai titik ekstrim, dan cahaya pedang Carefree Sword bagaikan bor besar yang melintas dengan cepat, menembus lukisan itu. Dada Xing'an terkena pedang, dan ia tertusuk menembus lukisan, yang kemudian hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, serangan Blind pun tiba. Tombak naga hitam Long Tuo menusuk punggung Xing'an dan keluar dari dadanya, menghindari jantungnya. Kaisar Yanfeng dan Li Tianxing menggunakan 9 naga, telapak tangan pemecah gunung, dan kekuatan telapak tangan bintang surgawi yang menyeluruh untuk menyerang secara bersamaan pelipis kiri dan kanan Xing'an, menyebabkan kekuatan penghancur yang besar menyerbu ke dalam otaknya. Pada saat yang sama, cahaya yang mengalir melalui tubuh Yu Zhaoqing terbang keluar untuk menusuk kaki Xing'an, menjejakkan kakinya ke tanah. Apakah sudah berakhir? Semua orang menghela napas lega. Yu Zhaoqing memainkan peran terpenting dalam pertempuran ini. Dengan dia sebagai pusat pemerintahan,
Li Tianxing, Kaisar Yanfeng, dan Blind dapat bekerja sama sebagai satu kesatuan. Baru pada saat itulah mereka tiba-tiba dapat melancarkan gerakan paling kejam mereka, membunuh Xing An dalam satu serangan. Hehehe, kalian tidak buruk. Xing An yang terkena pedang dan tombak tiba-tiba mengangkat wajahnya penuh pujian. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya dan berbagai luka, tetapi itu hanya sesaat. Seolah-olah masih hidup, darah itu tiba-tiba mengalir kembali ke tubuhnya. Kalian semua tidak buruk. Xing An tertawa terbahak-bahak, dan wajah Qin Mu berubah drastis. Dia buru-buru mencabut pedangnya, tetapi pada saat itu, Xing An mengulurkan tangannya untuk menepisnya. Tubuh Qin Mu bergetar hebat, dan naga banjir berteriak sedih saat mereka jatuh darinya. Kekuatannya langsung menurun. Blind menggoyangkan tombaknya dan melemparkan Xing An ke udara, menyelamatkan Qin Mu. Xing An mengulurkan tangannya untuk memukul tombak Dewa Long Tuo dengan keras, dan percikan api langsung berterbangan di sekitar tangan Blind. Daging dan darah di telapak tangannya semuanya berantakan karena gesekan dengan tombak Dewa Long Tuo yang menghantamnya kembali. Begitu tombak Dewa Long Tuo melihat bahwa tombak itu akan menusuk dadanya, tombak itu berubah kembali menjadi naga tulang hitam untuk melingkarinya, gemetar hebat untuk melepaskan kekuatan Xing An. Tulang-tulang Divine Spear Long Tuo bergemuruh dengan raungan naga. Baru saat itulah ia mampu melepaskan kekuatan itu. Naga tulang hitam itu mengangkat kepalanya dan melingkari Blind lebih erat. Xing An jatuh ke tanah dengan keras. Ada 2 lubang besar di dadanya yang disebabkan oleh pedang Qin Mu dan tombak Blind. Kepalanya hampir tergencet karena jurus telapak tangan Li Tianxing dan Kaisar Yanfeng. Sementara itu, ada lebih dari selusin lubang di kakinya akibat serangan Yu Zhaoqing. Kalian benar-benar tidak buruk. Wajah Xing An menjadi panjang dan sempit karena tergencet, dan wajahnya melengkung. Namun, dia masih tersenyum dengan tulus. Kalian layak untuk kugunakan dengan kekuatan penuhku. Kaca, peti yang selalu dibawanya terbelah, dan 3 kepala beterbangan keluar. Xing An mengangkat tangannya untuk mencabut kepalanya sendiri yang telah tergencet, dan 3 kepala baru mendarat di lehernya, masing-masing bergetar. Bola mata di kepala yang tergencet itu kemudian terbang keluar menggantikan bola mata di salah satu kepala. 4 lengan lainnya kemudian terbang keluar dari dadanya dan tumbuh ke sisinya, tumbuh ke dalam tubuhnya. Xing An menggerakkannya dan mengulurkan satu tangan untuk menarik keluar jantung dewa yang telah tertusuk, menggantinya dengan yang lain. Ia kemudian menarik keluar tulang rusuk yang telah diiris dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika aku membunuh kalian semua, aku hanya bisa dikatakan tidak mengalami kerugian. Kalian semua tidak jahat, layak menjadi bagian dari koleksiku. Ekspresi Blind berubah saat dia mengulurkan tangannya untuk meraih udara. Long Tuo terbang ke tangannya dan berubah kembali menjadi tombak hitam. Dia berteriak dengan tegas, kita tidak sabar menunggu dia selesai mengubah tubuhnya. Tombak besar di tangannya menusuk ke depan. Kaisar Yanfeng dan Li Tianxing segera bergerak ke kiri dan kanan untuk menyerang. Yu Zhaoqing juga mengerahkan segenap kemampuannya, tetapi Xing An tetap tenang dan kalem seperti sebelumnya, menggunakan kedua tangannya untuk terus mengubah tubuhnya yang terluka. Wah, Kaisar Yanfeng menerima banyak pukulan dan terlempar ke belakang. Ujung tombak ilahi Blind Long Tuo digenggam oleh tangan Xing An yang lain yang memberikan sentakan kuat untuk mengangkat Blind tinggi ke langit. 2 kepala terbuka lebar dan melolong keras. Suara mereka seperti guntur yang menghantam Yu Zhaoqing yang berada di udara, menyebabkan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia kehilangan kendali atas kesadarannya dan jatuh dari langit. Kekuatan telapak tangan Ling Tianxing melesat maju, tetapi apa yang dilihatnya berikutnya adalah Xing An selesai mengganti bagian tubuhnya, menghadapinya dengan 3 kepala dan 6 lengannya. Bagaimana aku bisa bertarung seperti ini? Pikirannya kosong. Master Sekte Li, kau telah menanamkan iblis di hati Dao. Ketiga wajah Xing An memperlihatkan senyum aneh. Setiap wajah tampak berbeda, memiliki campuran pria dan wanita, muda dan tua. Mudah untuk dihancurkan. Setelah kau mati, aku akan menjaga tubuh ini dengan hati-hati.